Banggakan DKI dapat opini WTP, Geiz Khalifah dibantai warga dunia maya. Ditulis oleh Ferry Padli. Membela orang lain sebenarnya sah-sah saja, termasuk membela bakal capres yang hendak didukung atau atasan. Tapi ya, jangan pula sampai membabi buta, sampai menggadaikan harga diri segala. Dan ingat, posisi kita saat ini sedang di mana? Jangan sampai instansi kita turut dicap buruk oleh orang lain gara-gara salah bela. Karena sudah ada contoh kok, terlalu membela orang lain, sampai-sampai yang dilakukannya melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya, yakni MUI DKI. Kita tahu sendiri bahwa MUI itu tugasnya membimbing umat menuju jalan kebenaran. Tapi yang dilakukan oleh MUI DKI malah menjadi buzzer rupiah Anies, yang gak ada hubungannya sama sekali dengan majelis ulama. Tidak tanggung-tanggung, bukannya turut menyejukkan medsos yang penuh dengan perdebatan sengit, bahkan ada ujaran kebencian di sana. MUI DKI malah sibuk bikin cyber army untuk membela Wan Anies yang gak becus bekerja itu di dunia maya. Uniknya, cyber army ini baru-baru inilah dibentuk, pasca MUI DKI diguyur dana hibah mencapai miliaran rupiah. Dan uniknya lagi, di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya DKI doang MUI-nya yang punya cyber army untuk membela sang gubernur. MUI di provinsi lain tidak ada yang seperti itu. Terakhir, MUI dicap buruk oleh warga dunia maya dan dunia nyata. Ternyata, majelis ulama itu hanya kedok belaka, karena pada kenyataannya mereka tidak lebih dari pepes, partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 silam, yang menjadi simpatisan atau tim ses salah satu calon presiden. Kemudian yang berlebihan alias membabi buta membela orang lain atau Anies selanjutnya adalah Geiz Khalifah. Diketahui si Geiz ini merupakan mantan ketua PB Pemuda Al-Irsyad, organisasi yang pengurus dan anggotanya kebanyakan orang Indonesia keturunan Arab. Ia juga diberi jabatan oleh Anies sebagai komisaris Ancol sejak 2018 silam, sebagai balas jasa telah turut mengantarkan mantan Mendikbud pecatan Jokowi itu ke Balai Kota DKI. Semakin diberi jabatan, ternyata Geiz semakin brutal membela Anies. Terbaru ia melontarkan pujian kepada gubernur DKI tersebut setinggi bintang di langit soal opini WTP yang didapatkan oleh Pemprov DKI. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan salah seorang kadrun yang aktif di medsos tersebut. Pertama kali dalam sejarah Provinsi DKI Jakarta, 5 kali WTP berturut-turut. Lalu Anies pun dibopong ramai-ramai oleh para jajaran. WTP bukan lagi menjadi target, tapi menjadi budaya kerja. Yang pada intinya Om Geiz mau bilang ke publik kalau Anies itu gubernur hebat, gubernur soleh yang layak jadi presiden. Karena Geiz yang ngomong, dia juga yang punya mulut, suka-suka dia mau ngomong apa aja, termasuk ngomongin yang tidak masuk akal. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah klaimnya soal prestasi Anies tersebut sepenuhnya mendapat apresiasi dari warganet? Ternyata tidak juga, Vergozo. Yang ada malah Om Geiz dibantai habis-habisan oleh warga dunia maya. Bingung, ujar pemilik akun Twitter @re_yyi sembari menampilkan berita dari laman detik.com yang berjudul BPK temukan lebih bayar gaji pegawai Pemprov DKI 4,17 miliar. Di situ juga disebutkan BPK memberikan predikat opini WTP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI, namun masih ada sejumlah temuan. Ini yang bikin bingung. Kok bisa ada temuan kelebihan bayar gaji pegawai mencapai 4,17 miliar, tapi dapat opini WTP? Emang 4,7 miliar itu jumlah yang sedikit, sehingga dianggap seperti angin lalu saja? Itu besar, Vergozo. Di samping itu, ada juga temuan lain dari BPK, yakni kelebihan belanja barang dan jasa sebesar 3,13 miliar. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar 3,52 miliar. Serta ditemukannya permasalahan kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangun sebesar 2,17 miliar. Pertanyaannya, dengan temuan kelebihan bayar yang banyak begitu, apakah layak Pemprov DKI dapat opini WTP? Sementara,
Berkaca dari kasus korupsi Bupati Bogor Ade Yasin, bahwa opini WTP itu memang bisa diperjualbelikan. Artinya apa? Daerah yang pengelolaan keuangannya baik belum tentu dapat opini WTP ini kalau tidak mau bayar. Sementara, daerah yang pengelolaan keuangannya kacau balau tetap bisa dapat opini WTP asalkan ada duitnya. Jadi sekarang ini, baik buruknya pengelolaan anggaran suatu instansi atau suatu daerah tidak ditentukan lagi oleh opini WTP dari BPK, karena banyak juga daerah yang dapat opini WTP tapi kepala daerahnya malah diciduk KPK. Selanjutnya, ada juga netizen yang membagikan berita yang berjudul Jateng terima opini WTP 11 kali berturut-turut dan Jatim dengan kabupaten atau kota penerima WTP 5 kali berturut-turut. Jadi kenapa pencapaian itu tidak digembar-gemborkan oleh Khofifah maupun Ganjar beserta pendukungnya? Karena mereka menganggap dapat opini WTP sekarang bukanlah sebuah prestasi, melainkan hanya pencapaian biasa saja. Sebagai penutup, penulis mau tampilkan cuitan pemilik akun Twitter @gedebanget7. WTP, wajar tanpa prestasi. Begitulah dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.